Masih dalam melanjutkan sebuah part rekomendasi film action di akhir tahun 2021 lagi yang juga bakal semakin seru dengan segala skenario penuh action dan juga jalan cerita yang rekomen untuk kalian tonton. Masih sama gue lagi Ri, and welcome back to the next cinema channel. Yap, seperti judulnya di konten ini gue bakal meneruskan part 2 dari film action akhir tahun ini yang tentu aja bisa jadi rekomendasi tontonan kalian untuk liburan akhir tahun di rumah aja. Tapi sebelum masuk ke dalam list rekomendasi filmnya, seperti biasa gue mengingatkan buat kalian yang suka sama film-film seru, kalian bisa subscribe dulu channel ini. Karena di sini gue bakal membagikan segudang film-film seru yang harus banget kalian tonton. Well, gak usah berlama-lama lagi, cus mari kita langsung aja ke list filmnya. Yang bakal membuka list film action akhir tahun part 2 ini mungkin adalah salah satu film yang bikin kalian nostalgia. Pasalnya jarang-jarang kan ya tahun 2021 ini ada yang membuat film kolosal action yang seperti ini. The Last Duel ini bakal gue singkat aja ya soal sinopsisnya. Soalnya takutnya jadi spoiler gimana gitu. Well, intinya sih tentang sebuah kisah cerita soal pengkhianatan dan pembalasan terhadap kebrutalan dan penindasan perempuan di Prancis abad ke-14. Buat kalian yang suka sama film kolosal, mungkin ini adalah film di tahun ini yang paling terbaik soal segi cerita dan skenarionya. Walaupun gak akan penuh dengan adegan actionnya dan memang bakal ada sedikit drama yang diselipkan, tapi gak memungkiri bahwa film ini adalah salah satu film action terbaik di Hollywood menurut dari gua. Terlihat dari sutradaranya aja udah nggak usah diraguin lagi ya. Sosok dari Ridley Scott sendiri udah sangat mendominasi di perfilman Hollywood dan terutama di genre action ya. Serta juga didukung oleh para pemeran yang sangat keren banget seperti Matt Damon dengan karakter cool dan gagahnya dan Jodie Comer yang kemarin sukses di film Free Guy yang terlihat anggun di sini. The Last Duel sendiri tayang perdana pada 15 Oktober tahun 2021 yang juga punya rating tinggi di IMDb dengan sebesar 7,5 dan telah di-vote lebih dari 61.000 pengguna akun dengan mendapatkan label R. Mungkin kalian bakal familiar dengan film ini, yang memang bakal menjadi sebuah prequel atau cerita lain dari salah satu film zombie terseru di awal tahun 2021 kemarin. Yang gue yakin sih kalian pasti tahu filmnya itu apa gitu kan. Army of Thieves menceritakan kisah seorang Ludwig Dieter sebelum ia masuk ke dalam pasukan yang dipimpin oleh Scott Ward untuk membobol berangkas dari Bly Tanaka. Ludwig sendiri punya nama asli Sebastian Skoll Walner dengan pekerjaan sebagai seorang pegawai bank biasa. Pada suatu hari ia direkrut oleh seorang perempuan bernama Gwendoline Starr yang punya rencana untuk bisa membobol 3 berangkas legendaris yang dibuat oleh Hans Wagner. Kalian pernah nonton film Army of the Dead? Nah, ini adalah prequel dari film itu yang gua rasa sama menarik dan sama serunya juga. Memang gak bakal se-hype seperti film Army of the Dead, tapi jalan ceritanya sendiri gak akan kalah seru dari filmnya itu. Dan juga segala dari sinematografinya udah gak usah diraguin lagi atau udah gak usah direview lagi ya. Adapun salah satu pemain dari Army of the Dead yang sangat ikonik banget yakni Matthias Weghorst yang masih dalam peranan karakternya sebagai pembobol berangkas handal yang punya humor lucu di setiap adegannya. Bukan cuma itu, ia juga berpartisipasi sebagai sutradara di dalam filmnya ini gila sih. Udah mainnya keren ya kan? Sekaligus ngarahin filmnya juga dan yang paling penting karakternya itu cukup menonjol di film ini maupun di Army of the Dead. Good job buat Matthias ya. Army of Thieves tayang perdana pada 29 Oktober tahun 2021 dengan punya base fans yang tinggi oleh para pecinta film dengan sebesar 7,5 dan telah di-vote lebih dari 61.000 pengguna akun dengan mendapatkan label R. Sama seperti film kolosal, genre western juga masih langka ada di dalam jajaran film action di 2021 ini. Nah, kali ini ada sebuah film western action yang cukup mencuri perhatian para penikmat film, termasuk gua juga sendiri. The Harder They Fall menceritakan tentang seorang kisah buronan kelas kakap bernama Ned Love yang bekerja sebagai perampok dari para penjahat yang lainnya. Ned Love sendiri bukan cuma hanya menjadi buronan aja, tapi juga punya misi yaitu demi membalaskan dendam atas pembunuhan yang terjadi pada keluarganya dulu. Dan balas dendam itu akhirnya akan terselesaikan setelah penjahat incarannya bernama Rufus Buck melarikan diri dari penjara. Buat gue sendiri film yang masih disebut underrated ini adalah film yang sangat cocok buat kalian tonton. Yang mana juga jadi makanan empuk buat kalian tonton di akhir tahun 2021 ini.
Gak hanya itu, di film ini sendiri bakal penuh dengan para bintang kenamaan yang juga menghiasi berbagai karakter yang unik, seperti Jonathan Majors yang kemarin sempat tenar main di Marvel, lalu Idris Elba yang udah gak usah diraguin lagi atau ditanyakan lagi soal aktingnya ya, serta ada Zazie Beetz yang cukup memukau dari karakter unik yang ia perankan di sini. Well, overall ini film cukup seru untuk ditonton dan juga gampang untuk kalian cari karena ada di layanan streaming favorit semua orang ya kan, Netflix. The Harder They Fall tayang perdana pada 3 November tahun 2021 dan juga masih dalam rating standar di dalam film akhir tahun ini dengan 6,6 serta di-vote lebih dari 45.000 pengguna akun dengan di label R. Kali ini ada dari film Marvel yang sangat gue antisipasi di tahun ini, yang juga punya cerita menarik dengan skenario epik dan pemilihan karakter yang sangat pas di antara film-film Marvel lainnya. Eternals menceritakan pada kisah dari sekelompok pahlawan super dari planet lain yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia ini didirikan. Suatu hari di dunia modern, salah satu dari sekelompok pahlawan itu telah tiada dan kejanggalan-kejanggalan pun dimulai dengan runtuhnya kepercayaan dari pencipta mereka. Well, film Eternals ini pada awalnya memang bakal digadang-gadang bisa menyaingi popularitas dari Avengers ya. Tapi ekspektasi berkata lain dan memang cuma bisa menjadi film bumbu atau tambahan dari Marvel Studio. Gue mungkin agak sedikit kontra ya sama statement ini, yang memang gue rasa kita jangan langsung menjudge filmnya ini dulu, karena memang Eternals ini adalah base awal dari filmnya yang memang agak sedikit panjang dan juga rumit. Nah, setelah film pertamanya ini, mungkin Eternals bakal meledak di pasaran film Hollywood ataupun superhero. Gue juga pernah review film ini dan kalau kalian penasaran dengan reviewan gue untuk film ini, kalian bisa cek aja link videonya di deskripsi ataupun di playlist Cineview ya. Yang paling gue suka di film ini mungkin adalah arahan dari sutradara Chloe Zhao yang membagi karakternya sangat seimbang satu sama lainnya, yaitu nggak ada yang paling menonjol dan nggak ada juga yang paling redup. Gue rasa sih semuanya hidup di dalam karakternya ini. Tapi kalau dibilang chemistry-nya itu sama nggak sama Avengers, gue rasa sih masih jauh ya, masih jauh banget gitu. But overall is good mengingat ini adalah film pertama dari Eternals Universe. Eternals sendiri telah tayang pada 5 November tahun 2021 serta lagi-lagi masih dalam rating yang standar sebesar 6,8 dengan di-vote banyak fans Marvel lebih dari 122.000 pengguna akun yang di label PG-13. Kali ini ada dari film bertema bencana alam yang jangan sampai kalian lewatkan dan tentu masih punya action yang bikin kalian melongo dengan drama thriller yang juga punya aura suspense yang juga cukup mencekam. 13 Minutes menceritakan pada 4 keluarga yang tinggal di kota Heartland telah mendapatkan sebuah musibah ketika badai besar menerjang dan hanya diberi waktu sebanyak 13 menit untuk bisa mencari tempat berlindung sebelum tornado susulan yang lebih besar dapat menghancurkan sisi kota, bahkan bisa membunuh mereka semua yang ada di sana. Dari kemarin mungkin gue sering banget ya bawain film-film yang ada di Quiver, dan kali ini juga ada di sana. Mungkin gue bisa bilang film-film dari Quiver ini bakal meledak di tahun-tahun berikutnya ya. Dan film ini mungkin salah satunya yang menghadirkan sebuah cerita miris dari suatu bencana alam yang dahsyat dan juga sangat mengerikan. Ya, gue tahu film ini mungkin bakal mengarah ke dalam dramanya yang cukup bikin sadness. Tapi nggak bisa dipungkiri juga yang namanya action itu nggak harus selalu melulu hajar-hajaran ya kan. Karena di film ini sendiri bakal menggunakan tema bencana alam yang menegangkan dan juga bikin miris. Jajaran dari castnya sendiri juga bukan main, ada nama Amy Smart yang bakal mengisi main lead dari film ini yang juga penuh dengan aksi memacu adrenalin yang juga penuh drama thriller yang menegangkan. 13 Minutes tayang perdana pada 5 November tahun 2021 yang sayang film seru ini untuk ratingnya sendiri masih di bawah rata-rata dengan 4,6 dengan di-vote lebih dari 829 pengguna akun yang di label PG-13. Oke, mungkin cuma itu aja untuk list rekomendasi kali ini. Hopefully ada film yang membuat kalian tertarik untuk ditonton di akhir tahun ini ya. Jangan lupa untuk tunggu part 3-nya dengan cara subscribe channel ini dan nyalain notifnya. Well, kalau enjoy dengan video rekomendasi film kayak gini, kalian bisa pencet tombol like-nya dan bantu share juga ke teman kalian yang suka sama film seru. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gua Ri pamit undur diri. See you in the next film.